Jadi saya percaya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah akan membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, berkah untuk semua, dan tetap menyala. Karena itu saya merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul pada Pilkada 2024 ini. Pilkada Jakarta 2024, anak Abah pilih siapa? RK Suswono? Enggak banget lah. Masa iya kita ikut Raja Jawa? Darmakun? Ya, masa iya anak Abah pilih paslon yang kemarin dapat nyatut KTP anaknya Pak Anies? Ya enggak lah. Pilih Mas Pram Bang Dul? Tapi kan partai di belakang paslon itu yang kemarin batal mengusung Pak Anies di menit-menit akhir. Jadi, anak Abah pilih siapa dong? Buat teman-teman yang sangat kecewa dengan pertemuan Pak Anies dan Pak Pram, aku harap teman-teman lihat video ini sampai akhir, karena aku bakal spill satu pernyataan dari Pak Anies yang mungkin jadi alasan beliau bersikap di Pilkada Jakarta saat ini. Ini kayak malaikat turun dari langit, Pak. Gua Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusannya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari lalu Bapak Anies Rashid Baswedan menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon gubernur di Jakarta, yaitu pasangan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno yang sering disapa juga dengan Bang Dul, begitu ya guys. Tapi yang ingin saya bahas kali ini, akankah pendukung dari Bapak Anies Baswedan mengikuti arahan dari Bapak Anies Baswedan? Nanti akan kita lihat videonya langsung ya guys. Namun sebelumnya saya meminta waktunya sebentar untuk melihat statement resmi dari Bapak Anies Baswedan secara terbuka, disampaikan apa alasannya untuk mendukung Bapak Pramono Anung dan juga Bang Dul, begitu guys. Ya, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita lihat statement terbuka dari Bapak Anies Baswedan berikut ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pesan wabarakatuh. ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya kenal Mas Pram sudah lama sekali, sejak awal 1990-an. Bahkan pada saat anak pertamanya lahir di Jogja tahun 92, saya ikut menemani Mas Pram menunggu istrinya melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Begitu dekatnya kita. Karena itu saya kenal karakternya, saya kenal pikirannya. Ya santun, kerja serius, kerja tuntas, dan bawaannya tenang, stabil, dan dia tidak merendahkan siapapun. Dia menghormati semua kalangan, komit terhadap janji, dan punya pengalaman politik, pengalaman pemerintahan yang amat panjang. Nah, Mas Pram juga bisa berkomunikasi dengan semuanya. Artinya bisa diterima, mudah untuk bisa diterima semua. Dan ini yang penting untuk Jakarta. Dia minim kontroversi, apalagi kontroversi hal yang remeh-temeh. Karena itu bagi saya, mendukung Mas Pram di Pilkada 2024 ini bukanlah eksperimen, ini bukan coba-coba. Dan saya senang sekali melihat bahwa dalam kampanye ini banyak kesamaan dalam paradigma pembangunan kota, dalam keberpihakan kepada yang kecil. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang selama ini kami perjuangkan. Membesarkan yang kecil, menjaga keadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan yang tidak kalah penting, menjanjikan keberlanjutan program-program kami ketika bertugas di Jakarta dahulu. Itu sebabnya ketika ini dikatakan semua depan publik, maka bisa ditagih nanti di depan publik. Jadi saya percaya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah akan membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, berkah untuk semua, dan tetap menyala. Karena itu saya merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul pada Pilkada 2024 ini. Demikian pesan saya untuk seluruh warga Jakarta. Salam hangat untuk ibu, untuk bapak, dan saudara-saudara sekalian di rumah. Insya Allah kebahagiaan, keberkahan selalu mengiringi saudara-saudaraku warga Jakarta yang saya sangat cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu dia guys, saya rasa teman-teman juga sudah mendengar video ini. Buat yang belum juga tadi kita sudah saksikan sama-sama ya guys. Bagaimana menurut teman-teman setelah mendengar statement dari Bapak Anies Baswedan? Dan ternyata Bapak Anies Baswedan sudah kenal lama ya dengan Bapak Pramono Anung ini guys. Dan menurut beliau, menurut Bapak Anies Baswedan, Pak Pramono Anung sudah cukup mumpuni untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan ya. Dan semoga apa yang dikatakan Bapak Anies Baswedan tadi juga tepat dan bisa kita pegang sebagai pegangan untuk Jakarta 5 tahun ke depannya ya. Dan bagaimana teman-teman, apakah mengikuti arahan Bapak Anies Baswedan ataukah teman-teman tetap gercos atau ada pilihan lain? Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat ya bagaimana sikap dari pendukung Bapak Anies Baswedan setelah Bapak Anies Baswedan ini menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 3 ini guys. Tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke videonya. Pilkada Jakarta, anak abah pilih Pak Anies atau titik-titik. Kita tonton sama-sama guys. Pilkada Jakarta 2024, anak abah pilih siapa? RK Suswono? Enggak banget Enggak lah. menurutnya ya. Masa iya kita ikut Raja Jawa? Darmakun? Ya. Masa iya anak abah pilih paslon yang kemarin dapat nyatut Ya, betul KTP juga ya. anaknya Pak Anies? Ya enggak lah. Pilih Mas Pram Bangdul? Tapi kan partai di belakang paslon itu yang kemarin batal mengusung Pak Anies di menit-menit akhir. Jadi, anak abah pilih siapa dong? Ya jelas, anak abah pilih Pak Ya, Anies. ini maksudnya gimana Lah, ini tapi guys? kan Pak Anies Kan Pak Anies tidak nyalon, tapi mereka pilih Pak Anies. Ya, tapi kita tetap tonton sampai nggak habis ya. ikutan di Pilkada Jakarta 2024. Kata siapa? Pak Anies nggak ikutan Pilkada. Pak Anies jelas-jelas ikut berkompetisi di Pilkada Ya, tambah Jakarta bingung kita ya. 2024 ini dalam bentuk dukungan langsung dan aktif kepada paslon Mas Pram Bangdul. Oke, gue paham kalau anak-anak Oke, abah oke. mungkin sulit menerima sosok Mas Pram Bangdul atau partai pengusungnya. Tapi anak-anak abah adalah orang-orang yang rasional. Jadi jangan kita lihat mereka, tapi kita lihat aja Pak Aniesnya. Kita percaya aja sama keputusan dan rekam jejaknya Pak Anies. Gak mungkin Pak Anies mau memberikan dukungan kalau Mas Pram Bangdul tidak berkomitmen untuk melanjutkan program-programnya Pak Anies. Kan sekarang faktanya Mas Pram Bangdul sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program Pak Anies. Seperti kontrak farming, kepastian nasib warga Kampung Bayam, percepatan pembangunan akses ke JIS, sumur resapan, dan lain-lain. Kalian ingat nggak ketika Pak Anies gagal maju pilkada kemarin itu? Beliau bilang bahwa penyesalan terbesar beliau adalah karena tidak bisa lagi memperjuangkan hak warga miskin kota melalui jalur kebijakan. Nah, sekarang Pak Anies sudah menentukan pilihan. Pastinya setelah melalui perhitungan yang rasional, matang, dan menyeluruh. Pasti dengan keyakinan bahwa Mas Pram Bangdul akan amanah menjalankan komitmen mereka untuk melanjutkan program-programnya Pak Anies melalui jalur kebijakan. Jadi sekarang tugas kita anak-anak abah adalah untuk memenangkan Mas Pram Bangdul, untuk memastikan kalau program-programnya Pak Anies terus berlanjut, termasuk Stadion Jakarta International Stadium, kebanggaan warga Jakarta, yang setelah Pak Anies tidak menjabat, gak ada yang ngelanjutin akses jalannya. Supaya gak ada lagi kejadian kayak kemarin, ketika satu persatu hasil karya Pak Anies di Jakarta dipretelin, seperti jalur sepeda yang dibongkar, atau slogan Jakarta Kolaborasi yang dirubah. Anak abah adalah orang-orang yang rasional. Jadi, di sisa waktu menuju hari pencoblosan, coba deh kalian renungkan bahwa memilih Pak Anies Baswedan dalam perwujudan mencoblos Mas Pram Bangdul, insya Allah lebih baik daripada coblos semua. Dan ingat bahwa coblos semua hanya akan menguntungkan paslon RK Suswono. Kita nggak mau itu kan? Salam semangat antitesa. Ya, kita 24. lanjut ya guys. Buat teman-teman yang sangat kecewa dengan pertemuan Pak Anies dan Pak Ya, Pram, ini buat yang kecewa aku ya, harap teman-teman diberikan lihat nasihat video oleh sampai abang. Kita akhir, dengar ya Bang. karena aku bakal spill satu pernyataan dari Pak Anies yang mungkin jadi alasan beliau bersikap di Pilkada Jakarta saat ini. Oke, pada bulan Juni lalu, aku dan teman-teman pendukung Pak Anies yang lain ketemu Pak Anies di salah satu restoran di Jakarta. Oh, orang dekatnya Pak Nah, Anies di juga sana ini kami kayaknya ya. diskusi, kami ngobrol terkait banyak hal, dan salah satunya terkait Pilkada Jakarta.
Di pertemuan itu Pak Anies bilang kalau beliau tidak ada ambisi pribadi untuk berkompetisi lagi di Pilkada Jakarta. Tapi dengan banyaknya aspirasi-aspirasi dari teman-teman rakyat miskin kota, akhirnya beliau berniat untuk berjuang kembali di Pilkada Jakarta untuk memperjuangkan rakyat miskin kota. Teman-teman ingat nggak, Pak Anies pernah bikin video pernyataan terkait Pilpres dan Pilkada beberapa bulan yang lalu. Nah, di video itu Pak Anies menyampaikan permintaan maafnya karena belum bisa menuntaskan harapan dari rakyat miskin kota. Dan di video itu Pak Anies juga sampaikan bahwa perjuangan belum selesai dan dengan cara lain kita akan memperjuangkan aspirasi diri rakyat miskin kota ini. Dengan cara lain. Oke, balik lagi ke pertemuan bulan Juni. Nah, di situ Pak Anies juga menyampaikan satu pernyataan yang pada intinya kayak gini. Jika saya tidak bisa berjuang di Pilkada Jakarta, saya siap mendukung calon yang ingin memperjuangkan rakyat miskin kota. Dan jujur, pas Pak Anies ngomong kayak gitu, aku benar-benar kayak, wah, ini orang benar-benar tulus. Beliau itu nggak gila jabatan, nggak gila kekuasaan. Yang dipikirannya hanyalah gimana cara rakyat miskin kota ini, aspirasi dari rakyat miskin kota ini diperjuangkan. Cuma itu yang dilihat, mau sama Anies ataupun orang lain. Jadi untuk teman-teman yang berkomentar buruk terkait dengan pertemuan kemarin, bahkan ada yang bilang Pak Anies udah ikut permainan partai politik, Pak Anies sudah bisa disetir partai, Pak Anies nilai-nilainya udah luntur. Bahkan nih, ada yang menyamakan Pak Anies kayak Pak M. Bagi aku itu udah sangat berlebihan, karena sikap Pak Anies saat ini itu bukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan keluarga. Sikap beliau ini untuk memperjuangkan rakyat miskin kota. Aspirasi dari rakyat miskin kota. Dan coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan nih, saat ini Pak Anies tidak menyatakan sikap, dan nantinya itu yang terpilih itu orang yang tidak serius memperjuangkan rakyat miskin kota, aku yakin Pak Anies akan dihantui penyesalan selama 5 tahun ini. Jadi ya, aku yakin apa yang dilakukan Pak Anies saat ini, sikap Pak Anies saat ini, itu untuk memperjuangkan rakyat miskin kota. Tidak ada alasan lain, apalagi untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama ya, Bang. Anak Abah, Mas Pram seperti malaikat jatuh dari langit. Gue Ya, dekat kita sekali tonton dengan sama-sama ya. Bang dari awal. Dan dia menyatakan kalau nggak salah dalam 1 bulan ya. Iya. 1 bulan saya menjabat. Wah, ini jubirnya Pak Anies ya. Wah, itu gue sebagai orang yang ngurusin Kampung Bayam dari awal, Pak. Ini kayak malaikat turun dari langit, Pak. Gue kemarin-kemarin tuh apa namanya nyari cara itu susah. Sampai akhirnya pimpinannya di penjara dan lain-lain dengan dramanya kemarin. Terus yang kedua juga beliau menyatakan untuk JIS. JIS itu kan selalu dipermasalahkan soal apa aksesibilitas ke JIS-nya itu kan sulit. Yeah. Akhirnya Pak RK bilang, saya akan bikin stadion baru. Ya benar ya, dia bilang gitu. Terus Pak Pram bilang nggak perlu bikin stadion baru, yang perlu diperbaiki adalah aksesibilitasnya ke sana. Memang betul, karena sudah ada rencana. Pada saat kita bangun JIS, kita punya rencana untuk LRT fase 2 itu beloknya ke JIS. Tapi akhirnya di akhir masa jabatan diubah, bukan ke JIS oleh pemerintah pusat. Ya, itu dia guys, beberapa dari pendukung Bapak Anies Baswedan, bahkan jubir dan orang-orang terdekat Bapak Anies Baswedan ikut berkomentar akan mengikuti arahan dari Bapak Anies Baswedan dalam pemilihan pilkada di Jakarta ya. Buat teman-teman yang menonton di sini, warga Jakarta tentunya, apakah teman-teman mengikuti arahan Bapak Anies Baswedan atau punya pilihan sendiri, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan pertanyaan sekali lagi buat anak-anak Abah, apakah anak-anak Abah benar-benar yakin dengan pilihan Bapak Anies Baswedan, yaitu Pak Pramono Anung dan Bang Dul, untuk melanjutkan ide dan gagasan serta program-program dari Bapak Anies Baswedan? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan ini ada satu pertanyaan lagi nih, biasanya pertanyaan dari kubu sebelah ya. Apakah mungkin Ahoker bergabung dengan anak Abah ya guys? Mari kita tonton video ini untuk menyadarkan mereka semua ya guys. Ini ya buat para buzzer-buzzernya Mulyono. Ya, ini buat buzzer-buzzer. Dan buzzer-buzzernya RK. Ternaknya Kan Mulyono selalu ya. ngomong, Apa mungkin anak Abah sama Ahoker itu bisa bersatu? ya bisa lah Bahlur. Bisa banget malah. Lupa ya, dulu pernah ada cebong kampret. Iya, betul, dan betul. kampret. Bisa bersatu tuh. Padahal 10 tahun. Ya, politik itu 10 dinamis tahun sekali ya guys. hantam mulu, ribut mulu. Malah ada yang jadi penjilat tuh di pemerintahan. Nih ya, buat buzzer-buzzernya Rido.
Daripada kalian ngurusin kubu orang lain, mendingan urusin tuh kubu sendiri. Apa Ya, mungkin betul. Rizik Syihab sama Jokowi bisa bersatu? Coba deh, bisa nggak? FPI bisa bersatu nggak sama Mulyono? Kagak bisa. Mulyono yang bubarin FPI, biar kalian tahu. Iya Yang betul ngatain betul. Jokodok, siapa? Baru sebulan yang lalu Rizik Syihab gugat Mulyono. Sebulan yang lalu, apa mungkin bisa bersatu mereka? Kalau gue mah ogah. Gue sebagai pendukung Jokowi 2 kali milih dia, ogah gue dukung dia lagi. Ya itu ya guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sering bertanya kemana arahan di Pilkada Jakarta. Mudah-mudahan dengan video-video tadi bisa memberikan satu langkah untuk teman-teman untuk bisa memilih siapa pilihan yang terbaik ya guys. Dan siapapun pilihan teman-teman saya hormati dan saya juga punya pilihan masing-masing ya guys. Dan kalau boleh teman-teman ramai di kolom komentar ya guys. Ya mungkin itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.